Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Aziz dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018A Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PKM Kewirausahaan dengan judul Sampo Cengkeh Natural Kaya Manfaat. Nah, jadi untuk outline pembahasannya yaitu liputi satu latar belakang, yang kedua riset pasar, lalu yang ketiga keunggulan produk, yang keempat konsumen sasaran, lalu yang kelima teknik pembuatan, yang keenam pemasaran, yang ketujuh anggaran biaya, lalu yang terakhir jadwal kegiatan. Nah, untuk yang pertama mengenai latar belakang, jadi bagaimana ide PKM ini bisa muncul? Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Itu yang pertama mengenai bahan baku. Jadi di daerah tempat saya tinggal yaitu Kabupaten Trenggalek, salah satu komoditas utama dari sektor perkebunan yaitu dari cengkeh. Nah, tetapi dari cengkeh itu pengolahannya masih sangat terbatas. Nah, khususnya untuk daunnya itu masih sangat terbatas. Nah, lalu faktor yang ketiga peluang pasar produk sampo. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara tropis ya, dan intensitas panas di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga kecenderungan orang untuk melakukan kegiatan keramas itu masih sangat tinggi, setidak-tidaknya 2 hari sekali. Nah, lalu faktor yang keempat mengenai manfaat dari cengkeh. Nah, sebenarnya sangat banyak manfaat dari cengkeh. Nah, salah satunya itu dapat membunuh jamur. Nah, sehingga itu bagus untuk kulit, khususnya untuk kulit kepala. Nah, lalu yang kedua mengenai riset pasar. Nah, bagaimana penjualan sampo di pasaran? Nah, berikut data yang saya peroleh dari Top Brand sampai tahun 2020, data penjualan sampo dari berbagai merek. Nah, di sini dapat terlihat bahwa merek Pantene ini mendominasi penjualan dari tahun ke tahun. Nah, salah satu alasan yang melandasinya itu produk unggulan dari Pantene itu, Pantene Pro-V itu merupakan sampo anti lepek pertama yang ada di Indonesia. Nah, jadi kata kuncinya dari segi inovasi yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga Pantene ini bisa mendominasi penjualan dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga, untuk keunggulan dari produk sampo cengkehnya apa? Nah, beberapa keunggulannya. Yang pertama, dapat membunuh jamur di kulit kepala, lalu mudah dibilas dan tidak perih di mata. Nah, jadi bagus untuk anak-anak. Lalu aroma lebih natural. Nah, ini bagus khususnya untuk orang-orang yang tidak terlalu suka aroma yang terlalu menyengat ya. Lalu yang keempat, dapat melembabkan kulit kepala dan mencegah rambut rontok. Nah, salah satu poin penting dari produk sampo. Nah, untuk yang keempat, konsumen sasaran. Nah, untuk siapa saja sih produk sampo ini? Nah, jadi produk sampo cengkeh ini bisa menjangkau dari berbagai kalangan umur. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, yang kelima, teknik pembuatannya seperti apa? Nah, perlu dipersiapkan beberapa bahan yang dipersiapkan ini ada yang pertama 100 gram daun cengkeh, lalu 10 lembar daun sirih, komponen penghasil busa, lalu 2 rimpang lengkuas, lalu buaya secukupnya, lalu 5-10 buah perasan jeruk nipis, lalu yang terakhir 4 gelas air 200 cc. Nah, untuk alat produksinya butuh apa saja? Nah, yang pertama kita perlu kompor, lalu sendok, blender, panci, gelas ukur, saringan, pisau, pengaduk, dan baskom. Nah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, rebus 100 gram cengkeh dan 2 rimpang lengkuas dengan air sebanyak 4 gelas 200 cc. Lalu yang ketiga, tunggu hingga keluar zat aktif berwarna coklat dan airnya tersisa 2 gelas. Nah, yang keempat, campurkan air rebusan tersebut dengan 10 lembar daun sirih untuk memberikan efek antiseptik. Yang kelima, potong daging lidah buaya lalu di blender. Yang keenam, kemudian saring lidah buaya dan diperas lalu diaduk. Nah, tidak perlu direbus agar lebih original dan tidak rusak karena dimasak. Lalu yang ketujuh, pada saat rebusan lengkuas dan cengkeh sudah dingin, campurkan daging lidah buaya yang sudah disaring. Yang kedelapan, masukkan perasan jeruk nipis. Lalu yang kesembilan, tambahkan komponen yang menghasilkan busa. Nah, yang ke-10 tinggal kita masukkan ke dalam wadah botol 170 ml. Nah, perlu dicatat dari proses pembuatan ini,
Dari bahan-bahannya ini untuk produksi sekitar 1 sampai 2 botol saja ya. Jadi untuk produksi skala besar perlu disesuaikan lagi dari bahan-bahannya dan juga alat-alatnya. Nah, lalu yang keenam, dari segi pemasaran. Bagaimana pemasaran produk ini? Jadi di sini ada 2 opsi pemasaran. Yang pertama secara online via WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu offline bisa dititipkan di toko-toko atau di warung-warung. Nah, mengenai anggaran biaya. Nah, untuk anggaran biayanya, jenis pengeluarannya ada 4 jenis di sini. Yang pertama perlengkapan dan peralatan itu sekitar 6 jutaan. Lalu yang kedua bahan habis pakai sekitar hampir 3 juta. Lalu ketiga perjalanan sekitar 260.000. Lalu yang keempat administrasi, publikasi dan laporan sekitar 400.000. Sehingga jika ditotal ini sekitar 9.945.000 rupiah. Nah, untuk jadwal kegiatannya seperti apa? Nah, untuk jadwal kegiatannya terdiri seperti ini. Yang pertama fase praproduksi, lalu fase produksi, yang ketiga fase pengemasan, lalu fase promosi dan pemasaran, yang kelima fase evaluasi. Nah, bisa dilihat pada tabel seperti ini untuk rincian minggu-minggu yang diperlukan, jumlah minggu yang diperlukan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar dan akan saya jawab semampu saya. Terima kasih dan